Rahasia ibu rumah tangga tetap bahagia dengan gaya hidup minimalis dan hemat. Sebelum lanjut, klik dulu tombol like dan subscribe ya, dan bantu share ke teman-teman lain. Makasih. Yuk langsung lanjut. Apa kabar, ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Apa kabar ibu semuanya? Semoga hari ini suasana hati secerah jemuran yang kering sempurna ya. Belakangan ini kalau kita lihat berita atau sekadar cek harga bahan pokok di pasar, rasanya jantung seperti sedang naik wahana halilintar karena ketidakmenentuan ekonomi global yang bikin pening tujuh keliling. Kondisi dunia yang sedang tidak menentu ini jelas berdampak langsung ke dompet dapur kita. Sehingga rasanya penting sekali untuk membahas bagaimana caranya agar kita tetap waras dan bahagia tanpa harus menguras emosi maupun tabungan. Sebuah artikel kesehatan mental menyebutkan bahwa gaya hidup minimalis ternyata bisa menjadi kunci ketenangan batin bagi perempuan yang sudah berkeluarga, terutama di tengah gempuran inflasi yang makin berani. Jadi, video ini akan mengupas tuntas rahasia supaya kita tetap bisa tersenyum lebar meskipun angka di struk belanja seringkali membuat mata kita melotot ingin lepas. Sebenarnya menjadi bahagia itu bukan berarti kita harus punya segalanya, melainkan bagaimana kita mengatur apa yang sudah ada di tangan dengan cara yang lebih bermakna. Langkah pertama yang bisa ibu lakukan adalah mulai melakukan kurasi barang di rumah agar tidak menumpuk layaknya tumpukan cucian yang tidak kunjung habis. Bayangkan kalau ibu hanya memiliki barang yang benar-benar bermanfaat, pasti waktu untuk berbenah jadi lebih singkat. Dan ibu punya lebih banyak waktu untuk sekadar selonjoran sambil minum teh hangat. Ibu tidak perlu merasa bersalah kalau harus membuang atau menyedekahkan barang-barang yang selama ini hanya memenuhi sudut lemari tanpa pernah disentuh lagi. Hidup minimalis itu ibarat memakai baju yang ukurannya pas, tidak kebesaran sampai bikin ribet, dan tidak kekecilan sampai bikin sesak napas saat mau bicara dengan suami. Cara kedua adalah dengan mengubah pola pikir dari konsumtif menjadi selektif dalam setiap keputusan keuangan yang kita ambil sehari-hari. Kita sering terjebak dalam lingkaran tak berujung diskon tanggal kembar di aplikasi belanja online yang seolah memanggil nama kita setiap tengah malam tiba. Padahal, kalau dipikir-pikir, kita sering membeli barang hanya karena takut ketinggalan tren atau sekadar lapar mata saat melihat tetangga punya perabotan baru. Ibu perlu ingat bahwa kebahagiaan itu tidak datang dari paket yang diantar kurir ke depan rumah, melainkan dari ketenangan saat tahu saldo rekening masih aman sampai akhir bulan. Sebagai contoh nyata, daripada membeli koleksi wadah plastik warna-warni yang akhirnya cuma jadi penghuni rak dapur, lebih baik uangnya disimpan untuk dana darurat keluarga. Selanjutnya, urutan cara ketiga yang sangat krusial adalah belajar mengatur menu masakan dengan teknik yang lebih strategis tanpa harus mengorbankan gizi keluarga. Ibu bisa mulai merancang daftar belanja mingguan agar tidak ada bahan makanan yang terbuang sia-sia atau membusuk di pojok kulkas karena terlupakan. Membeli bahan dalam jumlah besar untuk stok 1 minggu seringkali jauh lebih hemat dibandingkan setiap pagi harus pergi ke tukang sayur dan berakhir membeli kerupuk atau camilan yang sebenarnya tidak perlu. Misalnya saja gini ya, ibu fokus pada protein yang fleksibel untuk dimasak menjadi berbagai jenis menu, sehingga keluarga tidak bosan dan dompet pun tetap bisa bernapas dengan lega. Dengan perencanaan yang matang, ibu sudah menyelamatkan kesehatan mental diri sendiri dari drama bingung mau masak apa setiap harinya. Langkah keempat adalah dengan menemukan kebahagiaan dari hal-hal sederhana yang tidak memerlukan biaya mahal atau gengsi yang tinggi. Seringkali kita merasa kurang bahagia karena terlalu sering membandingkan piring nasi kita dengan piring kristal milik orang lain di media sosial. Padahal kebahagiaan itu bisa sesederhana melihat anak-anak tertawa saat kita ajak bermain bersama, atau saat suami memuji rasa masakan kita yang sebenarnya biasa saja. Ibu bisa mencoba hobi baru yang menenangkan, seperti membaca buku
atau sekadar jalan santai di sore hari untuk menyegarkan pikiran dari rutinitas domestik yang melelahkan. Ingat ya Bu, gaya hidup hemat itu bukan berarti pelit pada diri sendiri, tapi lebih kepada menghargai setiap tetes keringat yang kita keluarkan untuk mencari nafkah. Kelima, cobalah untuk lebih sering berkomunikasi secara terbuka dengan anggota keluarga mengenai target keuangan atau impian yang ingin dicapai bersama. Saat suami dan anak-anak paham bahwa kita sedang berusaha menerapkan gaya hidup minimalis, mereka biasanya akan lebih mendukung dan tidak banyak menuntut hal yang aneh-aneh. Ibu bisa memberikan pengertian kepada anak-anak bahwa mainan baru tidak selalu harus dibeli setiap bulan, karena mainan lama masih bisa dimodifikasi menjadi sesuatu yang seru. Contoh logisnya, daripada setiap akhir pekan pergi ke pusat perbelanjaan yang ujung-ujungnya pasti jajan, lebih baik ajak keluarga piknik di halaman rumah atau taman kota. Kebersamaan seperti inilah yang justru akan menciptakan memori indah yang tidak akan bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Urutan cara keenam adalah dengan mulai belajar memperbaiki sendiri barang-barang yang rusak ringan di rumah, daripada sedikit-sedikit harus panggil tukang atau beli baru. Ibu pasti punya bakat terpendam untuk menjadi pahlawan rumah tangga. Misalnya dengan menjahit baju yang sobek sedikit, atau mengecat ulang rak kayu yang sudah kusam. Selain menghemat biaya perbaikan, ada rasa puas yang luar biasa saat kita berhasil menghidupkan kembali fungsi suatu barang dengan tangan kita sendiri. Ini adalah bagian dari gaya hidup minimalis yang sangat dihargai, karena kita belajar untuk tidak menjadi masyarakat yang mudah membuang sesuatu hanya karena ada sedikit cacat. Kreativitas ibu dalam mengelola aset di rumah akan menjadi inspirasi bagi anggota keluarga lainnya untuk hidup lebih bersahaja dan mandiri. Yang nomor 7 adalah penting bagi kita untuk memiliki lingkaran pertemanan yang juga mendukung nilai-nilai kesederhanaan dan tidak suka pamer harta kekayaan. Jika ibu berteman dengan orang yang hobinya hanya membicarakan merek tas atau destinasi liburan mewah, lama-lama ibu akan merasa rendah diri dan tertekan secara ekonomi. Pilihlah teman bicara yang bisa diajak berbagi tips mengelola stres atau sekadar bertukar resep masakan yang enak namun tetap ramah di kantong. Pertemanan yang berkualitas adalah mereka yang tetap menghargai ibu, meskipun ibu tidak memakai perhiasan mentereng saat pergi arisan di balai desa. Lingkungan yang positif akan menjaga api kebahagiaan di hati ibu tetap menyala, meskipun kondisi ekonomi di luar sana sedang dilanda badai yang tidak menentu. Langkah ke-8 yang tidak kalah penting adalah dengan menyisihkan waktu untuk melakukan refleksi diri dan bersyukur atas segala nikmat yang masih bisa kita rasakan. Seringkali kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, sampai lupa bahwa ada banyak orang di luar sana yang mendambakan posisi kita sekarang. Menulis jurnal harian tentang hal-hal kecil yang patut disyukuri setiap malam bisa menjadi terapi yang sangat ampuh untuk mengusir rasa cemas dan gelisah. Ibu akan menyadari bahwa hidup minimalis dan hemat justru memberikan ruang lebih luas bagi rasa syukur untuk tumbuh subur di dalam jiwa. Rasa cukup adalah kekayaan yang sesungguhnya, dan itu hanya bisa diraih jika kita berhenti mengejar validasi dari pandangan mata orang lain yang tidak ada habisnya. Kemudian, cara ke-9 adalah dengan melatih disiplin diri dalam mengelola pengeluaran tak terduga yang seringkali muncul di saat yang paling tidak tepat. Ibu harus punya pos anggaran khusus yang tidak boleh diganggu-gugat, kecuali untuk keadaan yang benar-benar mendesak atau darurat medis. Disiplin ini mungkin terasa berat di awal, tapi percayalah bahwa ketenangan pikiran saat menghadapi masalah finansial adalah hadiah terbaik untuk diri ibu sendiri. Sebagai contoh, saat mesin cuci tiba-tiba mogok, ibu tidak perlu menangis bombay, karena sudah ada dana cadangan yang memang disiapkan untuk kejadian seperti itu. Memiliki kendali penuh atas keuangan rumah tangga akan membuat ibu merasa lebih berdaya dan tidak mudah goyah oleh isu krisis ekonomi global yang beredar.
Terakhir, urutan cara nomor 10 adalah dengan selalu melibatkan aspek spiritual dalam setiap langkah dan usaha yang kita lakukan untuk membahagiakan keluarga tercinta. Percayalah bahwa setiap niat baik kita untuk hidup hemat dan tidak berlebihan akan membuahkan berkah yang akan memudahkan segala urusan kita di masa depan. Kita hanya perlu berusaha sebaik mungkin dan membiarkan semesta yang mengatur sisanya dengan cara yang paling indah dan tidak terduga. Hidup minimalis bukan hanya soal barang, tapi soal bagaimana kita membersihkan hati dari sifat tamak dan keinginan yang melampaui batas kemampuan kita. Maka, ibu akan tetap menjadi ratu di rumah tangga yang selalu memancarkan energi positif dan kebahagiaan bagi suami serta anak-anak tercinta setiap harinya. Mari kita hadapi masa depan dengan penuh optimisme dan percaya bahwa dengan kesederhanaan, hidup kita justru akan terasa jauh lebih kaya dan bermakna daripada sebelumnya. Setiap pilihan kecil yang ibu ambil hari ini, entah itu menahan diri dari belanja yang tidak perlu atau merencanakan menu masakan, adalah investasi berharga bagi kebahagiaan batin. Ibu adalah sosok hebat yang mampu merubah keterbatasan menjadi kekuatan. Dan jangan pernah ragu akan kemampuan diri sendiri dalam mengelola rumah tangga yang harmonis. Tetaplah bersemangat, teruslah menebar senyuman, dan mari kita buktikan bahwa bahagia itu sangat sederhana bagi mereka yang tahu caranya bersyukur dan hidup apa adanya. Salam hangat untuk keluarga di rumah, dan sampai jumpa di obrolan seru berikutnya. Terima kasih, dan sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Di cerita serta episode yang lebih menarik, pokoknya tetap semangat ya Bu.